Halo. Lu. Gimana nih mau ngapain kita? Ya kan di Instagram nih ya, sering banyak yang nanya gimana sih proses kerja di Jepang tuh gitu. Kepo ya mereka ya. Iya, Pada kepengen ke Jepang juga nih teman-teman. kemarin tuh bikin Insta Story, Hmm. mereka suruh masukin pertanyaan, Hmm. udah dirangkum. Jadi sekarang Banyak kita juga. kita jawab satu persatu Ya. kekepoan-kekepoan mereka. Oke. Skuy. Oh, Langsung aja. bagi yang kepo cara proses kita sampai di sini. Sampai di Jepang, kerja di Jepang dari awal. Yang pertama, ke Jepang itu perlu buat latihan dulu gak sih? Pasti dong. Yang namanya kita kerja di luar negeri itu kan yang jelas pertama itu kita harus bisa komunikasi. Apalagi kita kerja di rumah sakit, kita ngerawat pasien, ketemu dengan orang banyak. Itu kalau dasarnya komunikasinya kita nggak bisa, itu bakal kedepannya susah buat kerja. Jadi itu yang paling penting, kita harus ikut pelatihan bahasa Jepang dulu. Mau nggak mau susah, walaupun susah, tapi itu nanti pasti ada jalan keluarnya, ada caranya. Terutama kan kita juga bakal dibimbing sama guru atau sensei bahasa Jepangnya. Itu tuh membantu banget buat kita tuh belajar bahasa Jepang kayak gitu. Dan kita sendiri pun ikut pelatihan ya. Ya, Di kita tuh ikut pelatihan Indonesia selama 8 bulan, 8 di bulan, Jepang 1 bulan, 1 jadi bulan. total 9 bulan. eh, Hampir setahun lah ya. setahun. Terus kita juga sempet kan kelar pelatihan 8 bulan itu kita ada waktu tunggu di rumah tuh sekitar 3 bulan. Nah 3 bulan itu tuh kita nggak pure apa ya, kita itu nyantai kayak gitu loh teman-teman. Jadi tuh kita selama 3 bulan itu juga kita tetap dikasih kayak tugas gitu. Jadi kita di rumah itu nanti tetap latihan ngerjain soal-soal bahasa Jepang kayak gitu. Jadi biar kita tuh nggak lupa dan kita tuh makin terbiasa dengan bahasa Jepang kayak gitu. Jadi ke Jepang gak instan ya. Nggak instan, nggak semudah dan nggak seenak apa yang teman-teman bayangin. Sebenarnya jangan lihat enaknya aja, di balik itu tuh banyak penderitaan gitu kalau menurut saya mah. Tuh. Oke, tadi itu yang pertama ya. Sekarang yang kedua. Hal awal yang harus dipersiapkan dari semua sudut biar kita siap. Ini pertanyaannya susah-susah gampang. Hal awal yang harus kita persiapkan dari semua segi gitu ya. Yang pertama itu harus ada niat. Restu dulu. Penting tuh restu dari orang tua. Ya kan secara kita mau melangkah, kita mau ngambil keputusan buat masa depan kita tuh, kalau nggak ada restu dari orang tua itu bakal susah sih kalau menurut gue mah. Soalnya restu orang tua kan ridho dari Allah juga gitu ya, ridho dari Tuhan. Itu yang terpenting restu. Walaupun dari teman-teman kita juga tuh banyak yang awalnya tuh nggak dapet izin dari orang tua, cuman karena mereka bisa meyakinin orang tua ya dengan cara mereka gitu, baik-baik ngomong ke orang tua, ya alhamdulillahnya kan dapat restu juga. Terus yang kedua itu harus ada niat teman-teman. Jadi teman-teman tuh dari awal tuh harus ada niatnya itu ke Jepang tuh mau ngapain gitu loh. Jadi harus ada tujuan juga. Dari niat itu pasti nanti bakal muncul tujuannya. Karena kalau kita nggak ada tujuan tuh kita bakalan abu-abu gitu loh. Kita mau ngapain ya ke Jepang, di Jepang mau ngapain, nanti setelah pulang dari Jepang juga itu harus ada tujuannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu harus ada usaha dimana itu kita harus rajin belajarnya gitu ya. Walaupun bahasa Jepang itu memang susah ya, namanya bahasa orang lain, bahasa dari negara lain itu pasti susah buat dipelajarin kita. Ini kalau menurut ilmu apa nih? Kalau dari saya pribadi sih niat ya. Niat sama tujuan ke Jepang tuh ngapain. Percuma kalau misalkan punya niat, gue mau ke Jepang, tapi nggak punya tujuan. Iya bener. Ya kan, banyak kok teman-teman di sini yang udah ke Jepang, tapi udah nyampe ke Jepang dia merasa down, terus dia pengen pulang. Dia pulang sebelum kontraknya berakhir. Selesai. Dia udah buang-buang waktu banyak pelatihan, tapi di tengah jalan dia down gitu aja, pulang sia-sia. Iya. Kayak Belum dapat ya. hasil seberapa kan? Ya, dan yang paling berat juga ya mempersiapkan hati sih ya, karena kan Jepang dan Indonesia itu Kulturnya beda jauh. kultur dan
jaraknya nggak kayak dari Bogor ke Jakarta. benar jauh. Sekali-kali kamu kangen gitu ya, bisa pulang kalau dari Jakarta ke Bogor. Lah kita Susah. Jepang Indonesia susah, jadi harus kuatkan hati ya, yang tadinya anak mama harus Iya. kuat meninggalkan orang Harus kuat. tua di rumah. Jadi Bang Toib dulu kita. 3 kali lebaran tidak puasa. Bener. Jadi kita tuh teman-teman kita tuh kontrak kerja itu selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu nggak enaknya kita tuh nggak dapat izin buat pulang ke negara kita, ke Indonesia. Jadi benar-benar harus survive selama 3 tahun di Jepang, nahan kangen sama orang tua sama keluarga di Indonesia. Siapin inilah ya, hati dan fisik. Iya. Kerja di Jepang itu ya capek. Nguras perasaan juga, yang kayak kita lebaran Iya. lebaran pertama nggak sama keluarga, Pasti berat banget. harus dipersiapkan itu. Pasti sedih ya sedih, tapi gimana, apa mau terus-terusan sedih kan enggak. Jadi hati juga harus dipersiapkan. Oke, lanjut. Gaskun. Kan kakak-kakak di sana sekarang udah kerja di Jepang. Terus gimana rasanya kerja sama dengan orang Jepang? Terus ada nggak sih kendala atau rasa khawatir yang beda dengan kerja sama orang Indonesia? Dozo. Kerja sama orang Jepang. Apa perbedaannya kerja sama orang Indonesia? Balik lagi ke bahasa ya. Jadi teman-teman tuh di tempat kerja kita itu dituntut untuk mau nggak mau itu harus mengerti apa yang mereka omongin. Yang mereka omongin itu apa, kita tuh intinya tuh harus paham. Minimal tuh intinya kita harus ngerti. Jadi nggak semua yang mereka omongin itu kita harus ngerti apa artinya. Menurut Ilmi apa sih, Mi? Coba deh. Kalau kerja sama orang Jepang, waktu gitu. Jadi Iya. kalau misalkan Iya deh, benar-benar. kerja di Jepang itu, misalkan masuk jam 7 nih. Kalau aku sih ya 6:30 tuh udah datang. Iya. Jadi persiapan tuh, apalagi kalau misalkan kemarinnya libur. Jadi berangkat, datang ke tempat kerja itu nggak langsung kerja. Jadi kita harus baca kayak operan dinas dari kemarin atau dari yang dinas malam. Terus kita juga harus aktif nanya, kemarin ada apa sih gini. Jadi kan kita tahu pas kita kerja itu si A nggak boleh begini, perkembangan si B harus pasiennya begini. gitu ya. Iya, perkembangan dari pasien-pasiennya. Jadi ya kerja sama orang Jepang ya emang benar-benar harus, yang kerja tuh emang benar-benar kerja sih kalau menurut saya pribadi gitu. Karena orang Jepang tuh emang menghargai waktu kayak gitu loh, teman-teman. Jadi ya waktunya kerja, waktunya istirahat tuh istirahat. Jadi mereka tuh nggak ngebawa pekerjaan ke dalam waktu istirahat. Dan mereka tuh benar-benar manfaatin waktu kerjanya itu Buat semaksimal mungkin buat kerja. Bahkan sampai tuh orang Jepang itu ada istilah tuh namanya Hataraki Sugi. Hataraki Sugi itu jadi kita orang Jepang itu kayak apa ya? Berlebihan dalam bekerja kayak gitu loh. Orang-orang sini tuh baik-baik. Baik-baik sih di tempat kerja kita mah. Baik-baik. Kamu orang baru ya pasti ditolong gitu. Iya, orang baru. Ya, pertanyaan berikutnya ini sekaligus merangkum dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Bisa sampai ke Jepang, prosesnya gimana tuh? Rangkum. Waduh, dari buset. yang udah dijawab, rangkum. Dari awal. Pertama minta restu dulu dari orang tua. Itu juga lumayan panjang sih prosesnya. Dari ngeyakinin orang tua biar orang tua itu nggak begitu khawatir anaknya itu kerja di luar negeri kayak gitu kan. Itu yang pertama. Iya. Terus kedua, benar-benar kita pikir nih niat kita tuh memang benar-benar niat mau ke Jepang nggak sih? Di Jepang tuh kita nggak cuman buat senang-senang doang, karena kita juga kerja di sini gitu. Jadi pikirin apa ya? Nanti buat kedepannya itu di Jepang, misal kita kan juga harus nabung tuh, teman-teman, kita harus nabung yang jelas. Jadi kita biar pulang tuh juga nggak cuma tangan kosong doang kita pulang. Selain kita punya pengalaman juga kan, tujuannya kan juga kita pengen nabung kan gitu. Terus juga habis itu tuh kita cari-cari info tuh tentang pendaftaran ke Jepang. Jadi kan ada program
dari pemerintah sama dari program swasta. Kebetulan waktu dulu tuh saya kan mau daftar yang program pemerintah, cuman pas saya lulus kuliah itu yang pendaftaran dari pemerintah tuh udah tutup. Jadi saya mikir lagi gimana caranya saya bisa ke Jepang ya dengan cara apa ya, jalan yang satunya lagi tuh yang dari swasta. Jadi saya daftar, boleh sebutin kan mereknya? Jangan. Oh jangan. Kita nggak ada sponsor. Oh iya. Jadi kita nih daftar bareng di swasta, terus keterima. Setelah keterima itu kita ikut pelatihan dari dasar bahasa Jepang sampai kita tuh dianterin buat waktu itu kita ikut ujian minimal untuk kemampuan bahasa Jepang itu kita harus lulus N4. Sebenarnya itu ada 5 tingkatan, N5, N4, N3, N2, N1, paling tinggi N1, paling dasar N5. Untuk perawat di Jepang itu kita minimal harus punya sertifikat N4. Jadi dari awal basic bahasa Jepang kita diajarin sama sensei 8 bulan plus 3 bulan waktu tunggu di rumah plus kita berangkat ke Jepang 1 bulan itu kita belajar lagi di Jepang. Setelah kita lulus ujian N4 ini kita kan bisa nih terbang ke Jepang, kita udah dapet syaratnya, kita bisa terbang ke Jepang, terus pelatihan lagi 1 bulan. Setelah 1 bulan itu mulailah masuk ke tempat kerja. Di tempat kerja itu juga kita nggak cuman kerja doang sih, jadi kita itu di sini kerja sambil belajar. Atau belajar sambil kerja sih yang bener. Kerja sambil belajar gitu ya. Jadi di Jepang juga kita wajib lulus tingkatan level N3 untuk kemampuan bahasa Jepang di tahun pertama. Jadi di satu sisi kita fokus kerja, juga kita harus fokus belajar juga. Nah dari tempat kerja itu juga ngasih nge-backup kita itu setiap hari Senin itu kita belajar bahasa Jepang. Ada senseinya juga ada. Jadi yang pertama restu. Ya, niat. Bilang ke orang tua ya mau ke Jepang kerja. Niatnya tekatin. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah, nggak bakal jadi kalau setengah-setengah. Terus pelatihan. Jadi tekad itu perlu bulat-bulat karena teman-teman itu pelatihan tuh lama. Ngabisin waktu lama. Duit juga sih, duit belum dibahas nih. Duit juga duit itu bener. Terkuras. Duit. Buat pelatihan, buat keperluan kita nanti buat berangkat ke Jepang. Jadi harus benar-benar dipikirin niatnya. Pokoknya bisa bertahan lah, begitu harus wajib tuh mah. Jadi itu ya tekad itu niat yang harus benar-benar bulat karena di sini emang nggak main-main. Nggak awalnya ngelihat orang enak ya kerja di Jepang, ngeliat Instastory-nya gitu ya, benar, Instastory, gitu. Tapi nggak tahu kan di belakangnya dia perih-perihnya kayak gimana, dia jauh dari keluarga, kangennya sampai mungkin ada yang sedih nangis tiap hari, tiap malam pulang kerja nangis. Iya, jadi ya emang yang penting sih emang niat ya. Niat yang nggak bisa dibohongin kalau niat itu gitu. Oke, jadi itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang sudah dikirim di IG saya yang sudah dirangkum. Semoga bisa bermanfaat, dan apabila kita ada salah kata-kata, salah menjawab dan salah jawaban, mohon dimaafkan karena kita mengeluarkan kata-kata spontan dari pikiran yang ada. yang kita alamin bener-bener real kayak gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, niatnya ya, niatnya datang ke sini bulatkan. Oke. Kalau ada ide-ide apa-apa lagi, request aja DM ke Instagram saya. Kalau nggak Instagramnya Bintang. Oke. Mungkin video di vlog pertama ini. Vlog pertama ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Kalau ada umur panjang kita ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, mantap. Bye.